Ya. Marsit, Apa yuk sih? mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Kami di sini dari kelompok 4 mau mempresentasikan analisis pelaku ekonomi dan utang luar negeri pada masa pandemi. Yang beranggotakan saya sendiri Nanda Putra Perdana, yang kedua Eva Farida, yang ketiga Muhammad Rivaldi, dan yang keempat Dewi Nur Ma'arifah. Ya. Kita mulai ya. Oke. Perbandingan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dengan tahun 2020. Yang pertama, PBD tahun 2019. Perekonomian Indonesia pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 5,833,9 triliun. Pada PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau 474,9 US dollar. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang berkisar tumbuh 5,2% lebih rendah dibandingkan dengan capai tahun 2018 sebesar 5,17%. Yang kedua, PDB pada tahun 2020. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 mengalami kontraksi 2,7% secara year on year. Kepala BPS Suharyanto mengatakan kontraksi ini dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi karena pandemi COVID-19. Pada kuartal 4, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami resensi. Pertumbuhan ekonomi kuartal 4 tercatat sebesar min 2,19% secara year on year. Sedangkan pertumbuhan di kuartal 4 secara Q2Q mengalami kontraksi min 0,42%. Selanjutnya, dampak pandemi bagi para pelaku ekonomi. Kestabilan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 semakin dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang untuk perekonomian melambat secara signifikan, di mana para pengusaha industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peran pilar penyangga perekonomian pada kondisi krisis pandemi. Dalam kasus ini, semenjak pandemik, pemerintah macam kebijakan seperti memberikan perhatian kepada UMKM, terutama untuk menopang dengan cara memberikan kredit usaha dan dukungan akses ke pasar digital. Selain itu, pemerintah pun mempersiapkan produksi berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pilar penyangga memberikan dampak berangsur pulih dari keterpurukan pertumbuhan ekonomi sebelumnya hanya mencapai 5,2%. Sektor yang tetap kuat dan menjadi penyelamat perekonomian di masa pandemik. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa sektor yang tetap kuat dan menjadi penyelamat perekonomian Indonesia di masa pandemik adalah dari sektor pangan, yaitu pertanian. Karena itu adalah sektor yang paling penting karena pangan adalah kebutuhan bagi semua orang. Penyelamat bagi tumbuh kembangnya ekonomi nasional, baik saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini maupun pada masa kehidupan normal seperti sedia kala. Dari tabel di bawah ini bisa dilihat perbandingan APBN 2019 dan 2020. Lanjut, Pak.
Dari tabel di atas menjelaskan bahwa pendapatan negara menurun dan realisasi pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan negara APBN hingga Agustus 2020 tercatat sebesar 1.699,6 triliun. Ih, salah gue maca ya, Dew. Betul. 1006. Angka ini Ya, angka ini. salah ngawur. Benar. Yuk lanjut, Mbak Eva. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2019 yang sebesar 2.165,1. 65,1 triliun. Penerimaan ini menurun dan penerimaan negara bukan pajak juga menurun. Untuk belanja negara justru naik dari 2.461,1 triliun pada tahun 2019 menjadi 39,2 triliun. Dengan hal ini, belanja negara mengalami pembengkakan anggaran yang cukup besar. Aldi. Selanjutnya Mas Aldi. Oke, mengalami anggaran. Dari data tersebut, sektor yang mengalami untuk belanja non yang termasuk belanja tersebut, belanja non garis miring belanja realisasi sebesar 196,2 triliun atau melampaui pagu yang senilai 190,0 triliun, serta belanja lain-lain sebesar 119,2 triliun atau setara 26,5 pres. Banyak 450,6 triliun. Menjadi prioritas pemerintah dalam masa pandemik. Dalam masa pandemi ini, pemerintah berusaha menekan lonjakan kenaikan kasus yang terjadi. Dan hal itu secara otomatis diketahui bahwa sektor saat ini menjadi prioritas pemerintah adalah sektor kesehatan. Entah itu untuk biaya tenaga medis, perawatan, dan juga vaksinasi. Maka tak lain sektor ini menjadi prioritas pemerintah. Dengan cepat berakhirnya pandemik ini, maka perekonomian dan tatanan negara akan berangsur membaik dan maju. Ya. Selanjutnya. Kenaikan utang dalam bentuk prosentase. Pada bulan atau tahun, pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah utang atau dalam triliun sebesar 6,074 triliun. Kenaikannya sebesar minus atau kosong. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2021, jumlah utang dalam triliun sebesar 6.233 triliun. Dan kenaikannya sebesar 34,9%. Dan selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2021, jumlah utang dalam triliun sebesar 6,361 dan kenaikannya sebesar 28,1%. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021, jumlah utang dalam triliun sebesar 6,445 triliun dan kenaikannya sebesar 18,5%. Yang terakhir pada tanggal 30 April 2021, jumlah utang dalam triliun sebesar 6,527 triliun dengan kenaikan 18,5%. Ya, selanjutnya
Saya akan menjelaskan. Dari data utang luar negeri di atas, meski naik, Bank Indonesia menyatakan kenaikan utang luar negeri tersebut cenderung melambat. Mereka juga menyatakan utang tersebut masih aman dan sehat. Nah, menurut kelompok kami, upaya negara terbebas dari utang luar negeri adalah dengan cara berhenti membuat anggaran defisit. Dengan kata lain, kita hanya belanja sesuai pendapatan saja, yang tidak terlalu penting dikurangi, seperti bansos dipangkas, uang perjalanan dinas dipangkas, semua yang tidak mendesak dipangkas dulu, sehingga pengeluaran sesuai pendapatan. Seperti itu ya, presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, mungkin seperti itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.